Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Ketua PD Persis Purwakarta beserta tim Bin Haju PD Persis Kabupaten Purwakarta, dan yang kami hormati pula para jamaah calon haji yang insya Allah akan berangkat pada waktu yang akan dekat. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kenikmatan ibadah haji di sana. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul guna melaksanakan agenda yang sudah ditetapkan pada rangkaian bimbingan haji dan umroh, yang tentunya pada wilayah domain PD Persis Purwakarta, diantaranya adalah Binjar Bin Haju, yang tentunya ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya. Sudah terasa hawa hajian seperti gitu ya, sangat bahagia dapat kursi ya, sudah ditentukan. Alhamdulillah bisa berangkat. Saya juga ikut senang ya. Ibunda kami dari istrinya Pak Agus bisa berangkat kemarin di posisi sebagai badal haji. Sekarang alhamdulillah sudah dipastikan punya porsi. Bapak Ibu semua, kami mendapatkan amanat dari Ketua PC Persis Pleret. Salam Baktos dari beliau. Mohon maaf tidak bisa hadir menemani Bapak Ibu semua karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Malam tadi masih komunikasi, insya Allah kalau tidak ada halangan akan hadir, tapi ternyata ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau tidak bisa menemui Bapak Ibu semuanya. Saya selaku wakil dan juga ada Ustaz Nurdin sebagai Binjar Bin Haju PC Persis Pleret menemani Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila dalam penyambutan penampilan Bapak Ibu semua kurang berkenan di hati karena memang serba kekurangan sana sini. Tapi sejak awal memang kami berusaha dikondisikan, gitu ya. Kebetulan ada sedikit miniatur haji secara kecil-kecilan kami siapkan, dan mudah-mudahan walaupun jauh dari sempurna Ustaz, minimal gambar gitu ya, posisi dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga merasakan bahagia yang sangat luar biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa hadir di sini, memberikan keberkahan bagi kami, pertemuan kita, silaturahmi kita, agar tentunya ini bisa menjadi sababiah wasilah nanti Bapak Ibu melaksanakan hajian itu secara lancar, gitu ya. Apalagi nanti di sana kan bukan hanya 1.100-200 orang, tetapi sampai 4 juta orang biasanya. Jadi luar biasa. Ayo bisa kita, masya Allah. Pikiran kan. Tapi mudah-mudahan lebih hikmat, lebih merna Bapak Ibu melaksanakan hajian di sana. Mungkin itu saja bisa disampaikan Ustaz. Mohon maaf sekali lagi ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salah dengar wonten taujih ya oleh Ketua PD Satgas. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ibu bapak calon jemaah haji yang berbahagia, hari ini pertemuan yang sangat luar biasa. Tidak hanya yang akan berangkat, tapi juga saya dengan tim para asatid juga sangat mengucap syukur, begitu sangat berbahagia karena jemaah yang mendaftarkan ke Persatuan Islam bisa berangkat. Pertama-tama saya haturkan salam takdim kepada pimpinan pesantren Abu Nawarah 36 Pleret, Al Ustaz Alfan, kemudian hari ini juga kebetulan hadir Ketua Bidang Garapan Bimbingan Haji Umroh dari PC Persis Pleret, Ustaz Nurdin. Terima kasih Ustaz untuk bisa memfasilitasi kami di
di tempat begitu yang sangat luar biasa. Yang awalnya sebetulnya saya berpikir sederhana saja di jalan tengah, kita bikin secara teori saja. Tapi setelah saya lihat laporan-laporan dari para PD-PD se-Jawa Barat, ternyata mereka semua ke lapangan. Karena kalau diberikan teori saja, dikhawatirkan ada 1-2 yang tidak semua hafal barangkali. Tapi kalau langsung ke lapangan, ini akan lebih bisa langsung diimplementasikan. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan kita lebih cepat, lebih baik itu untuk kegiatan manasiknya. Yang saya dengar katanya juga para asatid, santri yang ada segala waktu mereka ingin ikutan ngamping dengan kita gitu untuk manasik haji dan umroh ini. Kalau bicara haji pasti ada umrohnya, kalau bicara umroh ya belum tentu ada hajinya, kan begitu. Teman-teman, intinya hari ini bekalnya cuma sedikit sebetulnya, yang paling pokok saja, bahwa kita akan mereview ulang kaitan tentang persoalan jamak qasar dan tayamum. Itu yang paling penting yang ingin kita sampaikan. Karena ternyata ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kita di sana. Apalagi pada saat ujian. Jangankan ujian, umroh saja ini dibutuhkan oleh kita. Dan membutuhkan ini tidak kemudian untuk di maktab saja. Dari mulai di pesawat saja sudah dibutuhkan ilmu ini. Makanya ini sekedar berulang dan saya hadirkan Ustaz apa untuk bisa mengisi kaitan dengan masalah jamak qasar dan tayamum. Namun ternyata memang karena di sana itu sudah terbiasa setelah saya sholat wajib, sholat jenazah, maka ibu dan bapak kalau sholat wajib di sana pasti ada sholat jenazah, maka di sini nanti ada sekalian membahas tentang bab jenazah sedikit, sholatnya maksudnya begitu. Nah kemudian nanti dilanjutkan dengan rukhsah haji. Nah ini adalah kenapa bicara rukhsah, karena berjuta-juta orang banyak di sana. Ini yang menyebabkan nanti ada hal yang kita memerlukan rukhsah ini, memerlukan ilmu ini. Kita ambil contoh misalnya dari Arafah itu idealnya maghrib itu sudah keluar, pas maghrib keluar. Jadi kalau ibu dan bapak gurung busuk, apa gurung busuk teh Pak Saleh banget. Pak Saleh nggak bisa sama saya. Ya ada sabaran Pak. Jadi jam 5 sore atau sebelum maghrib sudah keluar dari Arafah, maka hajinya tidak sah. Jadi keluarnya harus pada maghrib. Nah yang jadi masalah keluar pada maghrib itu dalam teori bapak ibu jalan atau nanti pakai bis ke Musdalifah. Kalau bisnya bisa, kalau macet kan berarti jalan kaki itu pastinya. Gitu, karena jaraknya itu sekitar 9 kilo kurang lebihnya. Pokoknya jarak dari jarak yang terjauh itu adalah sekitar 14 kilo, itu jarak yang terjauh. Kita kalau tidak salah dari Arafah ke Mekah. Tapi nanti saya akan gambarkan ini jarak-jaraknya di diagram sudah ada, yang dulu pernah saya berikan. Nah, ketika nanti ke Musdalifah itu kan idealnya pada pagi itu. Yang ada di pikiran kan gampang gitu, jalan ke Musdalifah, ngambil kerikil gitu kan, untuk nanti jamroh begitu. Dan yang sakit itu boleh meninggalkan Musdalifah lebih dulu begitu ke Mina kan begitu, nanti di Mina kan jamroh. Nah ternyata maghrib itu masih jam 12 malam masih nganti dan subuh itu baru jalan. Sedangkan subuh itu idealnya kan sudah meninggalkan Musdalifah. Setelah berdoa di Masjidil Haram itu kan harusnya sudah meninggalkan. Nah ini yang seperti ini bagaimana begitu? Harusnya kan idealnya ke Musdalifah ke Mina gitu kan. Kalau tidak ada unsur harus ke Musdalifah begitu, mengejar afdoliyahnya itu. Dan ternyata dari Arafah saja jam 4 subuh baru jalan. Apakah harus ke Musdalifah atau langsung ke Mina? Nah yang seperti ini yang akan dibahas dalam rukhsah itu maksudnya. Jadi ada hal-hal yang di luar teori. Nah nanti kalau di sana di Cigadintri, saya lebih menyarankan memang iman hadir ke sana. Dan materi yang disajikan itu tidak akan jauh berbeda dengan materi yang ini. Tapi mungkin iman ketika di sana akan lebih lihat, oh ini mungkin nanti orang-orangnya akan ketemu dengan kita di sana nanti. Dan ada 8 pembimbing yang sudah disiapkan oleh PP begitu untuk mengapit jamaah Persatuan Islam. Tapi walaupun pembimbingnya ada, saya tetap akan memaksa iman untuk bisa menjadi haji mandiri. Itu akan lebih nikmat.
Pembimbing bisa mengarahkan, tapi untuk mengarahkan sampai dengan puluhan ratusan orang, ini saya yakin Goibah cerewet ini mau kadang gak akan terdengar. Apalagi banyak orang yang bicara, nanya ini itu, pembimbingnya telinganya cuma 2, itu susah untuk bisa mencerna. Yang saya khawatir itu menimbulkan emosi, makanya harus direm gitu. Masalahnya untuk emosian dam ya, kayaknya. Dan dam itu adalah seharga kambing, yang harus dibayarkan. Ya, makanya ini yang harus kita pahami. Makanya ini hanya pengantar saja dari saya. Kalau nanti akan belajar tentang musuh haji, ada beberapa poin. Orang ini saya kan aktif saja menyampaikan apa dan bertanya kaitan persoalan masalah problematika haji umroh. Dan yang terakhir saya akan mereview lagi urutannya dari mulai mikot, umroh sampai dengan nanti hajian, sampai dengan akhir. Nanti saya akan review. Nanti setelah itu di waktu iman yang laki-laki kain ihramnya dibawakan. Nah kita praktek dulu pakai kain ihram. Kalau umroh saya tidak terlalu khawatir, yang umroh saja. Tapi kalau yang hajian itu kain itu dipakai setidaknya sekitar 4 hari atau 5 hari. Dan memakai celana jero apa yang belinya kade si pohon. Memakai celana jero. Ini yang jadi apa yang harus aktif. Laki bagi Joshua itu kan dulu. Ini ahli istri makan perempuan sudah terbiasa menjaga dulu, sudah terbiasa. Kalau laki-laki masih berasa gitu kan, lupa gitu. Bahwa dia hanya pakai itu aja gitu, tidak pakai dalaman gitu, dia hanya pakai. Makanya karena kain ihram ini juga tidak seperti sarung, jadi perlu ada cara untuk bisa membuat apa ya, mengunci begitu, tidak merosot gitu kan, tidak kendor. Dan ibu-ibu yang bawa istri ini, khususnya bawa perempuan, bawa istrinya, kalau pegang itu kan hati-hati jangan sekali pegang gitu loh. Karena kalau kain ihram dipegang yang mana saja, kamu ditarik dulu merosot kayak kemana kan begitu. Nah makanya nanti kasih pegangan di belakang, ada ibu kalau mau pegang yang ini ada caranya. Dan itu tidak akan membuat kendor celana, maaf sarungnya, tapi justru jadi begitu tarik si sarungnya, jadi tarik dulu. Nah, yang seperti itu nanti kita akan coba praktekkan baik kain ihram. Nah setelah itu baru kita akan jalan. Nanti akan dipandu langsung oleh Ustaz Saiful ya, dengan Ustaz Nurdin yang ada di barisan depan untuk manasik keliling begitu. Dan tadi Ustaz Saiful juga mengharapkan kalau bisa, kalau banyak kamu dengan Ustaz kurang muter aja lah belakang, jadi dia nanti pikotnya dari sini gitu, langsung nanti ketemu dengan Ka'bah. Nanti panduan pada itu saya akan kasih pengantar. Bagaimana barangkali itu yang dapat saya sampaikan begitu. Mohon maaf atas segala kekurangannya.